Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ala nasihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa ala alladzina idza zukira Allah wajilat qulubuhum. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang insyaallah rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, dia mengatakan, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik dari orang yang melakukan kesalahan tersebut adalah mereka yang mau bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Rasulullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita selaku anak cucu Adam, hamba Allah, tidak akan lepas, tidak akan luput dari yang namanya melakukan kesalahan, maksiat ataupun perbuatan buruk. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, Ia mengatakan, wa khaliqal insana dha'ifa. Kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sangat lemah. Ini menjadi alasan bahwa kita selaku anak cucu Adam, hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yang insyaallah rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah melanjutkan hadisnya dengan kata, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik dari orang yang melakukan kesalahan adalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat, ikhwati fillah, adalah perkara yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam Al-Qur'an Allah tegaskan kepada kita, Allah perintahkan kepada kita, Allah ingatkan kepada kita untuk senantiasa melakukan taubat tersebut. Salah satunya Allah mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u, bersegeralah kalian? Karena Allah Subhanahu wa taala memperingati kita untuk segera bergegas untuk melaksanakan taubat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Karena apa? Karena kita selaku manusia, ikhwati fillah, tidak akan lepas dari yang namanya kematian. Kita selaku makhluk hidup pasti akan merasakan kematian tersebut. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Baik dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan malaikat sekalipun jemaah, ikhwati fillah, pasti akan merasakan kematian tersebut. Maka di sini Allah memperingati kita, menegaskan kepada kita untuk bersegera dalam meraih ampunannya sebelum terlambat. Karena boleh jadi kita beranggapan bahwa kita akan hidup lama, beberapa tahun kemudian, akan tetapi tidak cukup satu hari atau bahkan besok mungkin bisa jadi kita meninggal dunia. Maka Allah memperingati kita jemaah, ikhwati fillah, karena kematian tersebut tidak memandang umur dan juga tidak memandang jabatan dan juga pangkat seseorang. Maka dari itu Allah mengatakan wasari'u. Itulah alasannya untuk kita bersegera bergegas dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan bertobat juga jemaah
ikhwati fillah, adalah perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ia tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri mereka. Ikhwati fillah, yang insyaallah rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke hadis yang pertama tadi, di mana Rasulullah mengatakan kullu ibnu Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Kita selaku anak cucu Adam pasti tidak lepas dan tidak luput dari salah dan dosa. Yang dimana ketika Rasulullah mengatakan tersebut, kita dianjurkan untuk mengingat dosa kita, introspeksi diri kita. Mulai kita balik hingga sekarang, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Bahkan mulai tadi pagi kita bangun, tadi subuh kita bangun, tidak ada yang menjamin ikhwati fillah bahwa kita sampai malam ini, sampai detik ini tidak lepas dari salah dan dosa tersebut. Maka dari itu Rasulullah menganjurkan kita untuk bertobat, wa khairul khata'in at-tawwab. Dan sebaik-baik dari kalian yang melakukan kesalahan dan dosa adalah yang mereka bertobat kepada Allah. Ketika kita menguak kisah Rasulullah jemaah ikhwati fillah, bahwa dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beristighfar, selalu bertobat kepada Allah. Bahkan dikisahkan bahwa Rasulullah selalu beristighfar kepada Allah 100 kali dalam seharinya. Padahal beliau adalah orang yang paling indah yang telah menginjakkan kakinya di atas permukaan bumi ini, yang telah dijamin masuk surga, telah diampuni dosa-dosanya. Akan tetapi beliau masih beristighfar, memohon kepada ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tak lagi kita yang tidak ada jaminan masuk surga, tidak ada jaminan untuk dihapuskan dosa-dosa kita. Maka hendaklah kita bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, janganlah untuk kita sungkan, malu untuk bertobat kepada Allah. Allah mengatakan di dalam hadis qudsinya, "Wahai anak cucu Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sebesar gunung, dan engkau datang dengan keadaan tidak mensyirikkanku, maka aku akan datang dengan ampunan sebesar gunung pula." Masya Allah, ikhwati fillah, betapa besar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu janganlah kita sungkan untuk bertobat kepadanya, agar kita menjadi hamba yang dicintai olehnya dan disukai oleh Rabb kita. Mungkin hanya ini yang sempat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.